warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu seluruhnya, pertama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu-ibu wakil, kemudian ibu-ibu guru hebat SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita ucapkan mari perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang mana telah Allah limpahkan kepada kita bersama berupa rahmat berkatnya kepada kita bersama, baik berupa kesehatan, baik berupa iman, baik berupa nikmatnya berkumpul pada hari ini. Bapak Ibu, satu hal tentang rasa bersyukur, ketika kita berpikir rasa bersyukur itu adalah nikmat nafas yang lewat dari hidung ini, atau nikmat uang-uang yang masuk ke dalam rekening, ternyata rasa syukur itu tidak sekedar itu Bapak Ibu. Rasa syukur itu adalah ketika kita berada di sebuah lingkungan, di sebuah tempat, di sebuah komunitas, atau di sekolah kita ini yang berada di dalamnya orang-orang baik yang selalu mendukung kegiatan terbaik untuk masa depan kita. Itu adalah rasa syukur yang selalu saya sampaikan setiap saat ketika berkesempatan untuk berbicara. Kenapa Bapak Ibu? Banyak sekali di tempat lain sekolah yang belum bisa memberikan tempat kepada kita untuk terus belajar. Yang dituntut kepada guru hanyalah mengajar dan mengajar, dan tidak diberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, untuk menambah ilmu kita itu sendiri. Berikutnya salawat dan salam mari kita mohonkan disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Meskipun ada yang berbeda terkadang mengucapkannya dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbedaan tidak penting, yang penting adalah makna yang ada di dalam sana. Nabi Muhammad sebagai guru besar sepanjang zaman itu memberikan contoh kepada kita bahwa tuntutlah ilmu itu sepanjang hayat. Kenapa? Karena ilmu itulah yang akan memberikan tiket kita di perjalanan dunia dan di akhirat nanti. Baik, saya berdiri di depan bukan dalam rangka menyampaikan sesuatu yang baru, tetapi saya menyampaikan sesuatu yang sudah kita pelajari bersama, sesuatu yang sebenarnya sudah kita lakukan bersama, tetapi dia belum bernama. Dan di 3 bulan terakhir saya berada dalam sebuah pendidikan bernama pendidikan guru penggerak. Sekilas itu seperti PPG, pendidikan profesi guru, tetapi ada banyak materi, ada banyak pelajaran yang saya coba ambil di dalam pendidikan ini, yang harapannya ke depan adalah bisa mengembangkan diri saya, bisa mengembangkan diri kita semua, dan bisa mengembangkan sekolah kita ke depan dalam rangka mengejar pengajaran itu sendiri. Nah, di depan salah satu modul yang akan coba saya sampaikan aksi nyata yang sudah pernah saya lakukan itu adalah tentang budaya positif. Sebelumnya dalam pendidikan guru penggerak itu lebih kurang ada 3 modul yang dipelajari. Kemudian kami masih berada di modul 1 dan mengakhirinya dengan cara menyampaikan pembelajaran ini agar tidak sampai hanya pada kami saja, kepada Bapak Ibu pada hari ini. Baik, kenapa ada pendidikan guru penggerak? Kenapa kita diminta untuk terus belajar? Ini kembali kepada komunitas kita Bapak Ibu. Komunitas kita namanya komunitas pendidikan, sekolah. Sekalipun Bapak Ibu menganggapnya ini adalah pekerjaan, ya, tetapi guru mengajar itu bukan sekedar pekerjaan. Pekerjaan itu hanya relatif hasilnya adalah materi. Pekerjaan yang relatif isinya akhirnya adalah uang atau gaji. Tetapi jauh lebih daripada itu Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan
di Indonesia itu pernah menyampaikan sebuah filosofi dalam pendidikan itu sendiri. Ketika kita bangga kita menjadi guru, ternyata Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita hanya sebagai seorang tukang kebun. Guru itu hanyalah seorang tukang kebun. Nah, tiba-tiba kita tersadar, untuk apa kita kuliah jauh-jauh? Ya, untuk apa kita kuliah lama-lama ketika kita dianggap hanya sebagai tukang kebun? Ada pelajaran. Apa Pak? Itu tukang kebun. Nah, ada filosofinya yang ingin disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, anak-anak itu diibaratkan sebagai bibit tanaman. Nah, bibit tanaman yang bisa saja berasal dari tempat yang lembab, bibit tanaman yang bisa saja berasal dari sebuah tempat yang kering, dan kita juga tidak tahu seperti apa bibit tanaman itu sampai ke kita. Bisa saja di rumah terlebih dahulu sudah dibakar, tetapi bibit-bibit itu diantarkan kepada kita di sekolah, diantarkan kepada kita ke sekolah, dan pemerintah memberikan tempat kepada kita itu hanya berupa pupuk, lahan, dan bagaimana guru? Kita sebagai guru adalah orang yang memikirkan cara menanamnya, merawatnya, kapan dipupuknya, kapan diberi racun dan seterusnya. Sehingga apa? Tidak ada kesalahan sedikit pun dari peserta didik itu dalam pendapat Ki Hajar Dewantara. Ada istilahnya menghamba kepada murid. Pak Alu baksonya tuh. Ya, menghamba kepada murid. Jadi siswa memang dia butuh perhatian selayaknya dia adalah bibit itu. Maksudnya bukan menjadikannya raja Bapak Ibu, tetapi memperhatikan perkembangannya. Nah, apa perkembangannya yang perlu dipahami? Pertama, ada diistilahkan oleh Ki Hajar Dewantara itu dengan istilah kodrat alam. Kodrat alam, dari mana dia berasal, bagaimana dia tumbuh di rumah, apa yang terjadi dengan dirinya sepanjang jalan dari rumah sampai ke sekolah. Itu kodrat alam yang tidak bisa kita singkirkan begitu saja ketika menghadapi anak mengantuk, ketika menghadapi anak yang terlambat. Kemudian ada yang berikutnya, pendidikan yang harus kita hambakan kepada anak itu bernama pendidikan yang memperhatikan kodrat zaman. Tidak lagi kita bisa pakai istilah dek waktu ibu sekolah itu tidak bentuk itu dong. Tidak bisa kita pakai Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak-anak yang kita hadapi, murid yang kita hadapi, itu bukan milik kita. Itu bukan milik kita sama sekali, tetapi adalah milik zaman ini. Maka Ali bin Abi Thalib dia menyampaikan jauh sebelum Ki Hajar Dewantara, ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi terkadang sedikit dilema kita Bapak Ibu ketika melihat anak megang HP. Main HP ke HP nya pojok dalam kelas, main game ke game nya pojok. Itu zamannya Bapak Ibu. Itu zamannya hari ini, zaman awal ada. Lalu bagaimana? Haruskah kita buang HP yang kadang-kadang kita yang membelinya? Tentu saja tidak. Makanya di sana di BMM mungkin kita sudah belajar. Materi pertama itu adalah mengapa kurikulum itu berubah. Mengapa kurikulum itu berubah? Setelah berubah pendidikan kan, naik presiden baru, tukarlah pendidikan. Itu akan selalu terjadi Bapak Ibu. Capek-capek saja kita akan mengomel, lah betul kalau RPP kok, lah betul kalau modul ajar kok baru kepandai baru. Itu yang akan terjadi setiap saat Bapak Ibu. Dia memang akan selalu berubah mengikuti dua hal itu, kodrat alam dan kodrat zaman anak itu. Lalu bagaimana? Haruskah kita diam saja, biarkan anak kita main HP, biarkan anak kita punya pemikirannya sendiri? Tentu saja tidak. Kewajiban kita adalah menyesuaikan pengajaran kita, pembelajaran kita dengan kodrat anak, kodrat zaman anak, sesuai dengan kearifan lokal dan kemajuan zaman. Sehingga apa yang diminta kepada kita Bapak Ibu? Yang diminta kepada kita adalah menuangkan diri kita, memberikan hati kita seutuhnya kepada pendidikan itu sendiri. Dan ini adalah bagian yang terberat
ketika memberikan hati itu adalah yang berat, dan itu adalah bagian dari pekerjaan kita, memikirkan, menuntun dengan sepenuh hati, memberikan nilai-nilai kepada murid kita. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini dicoba disimpulkan ada beberapa karakter murid yang coba ditanamkan kepada siswa-siswa kita dengan istilah profil pelajar Pancasila. Di sana letaknya hadirnya P5 proyek kita dengan berusaha mendekati kodrat alam dan kodrat zaman itu. Baik, itu pendahuluan yang ingin saya sampaikan. Nah, dalam materi yang kami pelajari dalam modul 1.4 budaya positif, itu lebih kurang ada 6 yang dicoba sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif itu sendiri, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas. Saya yakin yang bagian ini sudah banyak kita yang melakukan. Hari ini kita coba lihat seperti apa teori dan bagaimana menjalankannya seutuhnya sesuai dengan teori. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, yang keenam segitiga restitusi. Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, yang pertama adalah budaya positif. Nah, dalam membangun budaya positif sekolah, tentu kita butuh lingkungan. Nah, ketika tadi petani dia sudah dapat bibit, maka yang berikutnya yang dibutuhkan adalah lingkungan atau tanahnya itu sendiri. Sehingga sekolah berkewajiban menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman supaya murid bisa bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan satu lagi ada hal di bawah Bapak Ibu, disiplin ini, disiplin budaya positif maksudnya berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, sebelum saya panjang berbicara, saya mau Bapak Ibu memiliki teman kiri kanan, minimal 2 orang. Silahkan berpegangan tangan dengan teman setempat duduknya. Ya, Pak Eri. Pak Jon pindah, Pak Jon. Dengan temannya setempat duduk saja. Mana? Nah, teman setempat duduknya. Kemudian saya ingin periksa dulu apakah kita membawa tangan kanan kita. Silakan diangkat. Ada di bawah ya. Tangan kanan diangkat. Instruksinya ibu-ibu. Tangan kanan diangkat, Ibu. Ini nampak langsung jadinya. Berpegangan. Setelah itu silakan diangkat tangan kanannya. Oke? Oke, Bapak Ibu, sekarang angkat tangannya setinggi-tingginya, kepalkan. Kemudian pikirkan yang ada di dalam tangan kanan, genggaman tangan kanan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga oleh Bapak Ibu. Sehingga ketika ada orang atau teman yang meminta untuk membukanya, maka Bapak Ibu tidak boleh membukanya. Silakan pikirkan benda. Kalau lemwe dua ada. Lah. Pokoknya itu adalah sesuatu yang berharga. Oke? Oke? Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu, maukah membuka benda atau kepalan tangan yang sedang Bapak Ibu pertahankan sekarang ke depan? Apakah Bapak Ibu mau membukanya dengan sukarela benda atau kepalan tangan yang sedang dikepalkan sekarang di depan, di hadapan umum untuk dibuka? Nah, sekarang silakan berdua pilih
Ya, silakan turunkan tangannya. Berikan tangannya itu kepada teman. Nah, saling berhadapan. Boleh saling berhadapan? Nah, silakan lakukan sekarang. Silakan dibujuk temannya untuk membuka genggaman telapak tangan tersebut. Yang bisa membujuk temannya, silakan maju ke depan. Silakan dibujuk temannya, siapa yang mau membuka genggaman tangannya. Yang bisa kita minta ke depan. Ada yang bisa? Ibu boleh lakukan ancaman. Bapak Ibu boleh ancaman. Boleh janjikan sesuatu supaya teman mau membuka telapak tangannya. Coba, yang bisa membukanya silakan ke depan. Pananda dengan siapa? Boleh ke depan? Nah, boleh ke depan. Leni Uridin buka telapak tangannya. Nah, coba kita lihat seperti apa Pak Nanda meminta Ibu Ririn untuk melihatkan benda yang sangat berharga di dalam telapak tangannya tadi. Boleh Pak? Rin gini deh. Boleh Pak? Giko. Nah, Giko sudah. Silakan Pak Nanda. Kamu harus buka Rin. Boleh nggak jamak? Balas lah. Kan nggak terbuka dah. Nah, Ririn mau udah buka tadi Rin. Ririn mau buka karena takut kone itu. Ya, apakah kita anggap wajar apa yang dilakukan oleh Ririn? Wajar, karena dia takut. Nah, kemudian apakah kita anggap wajar yang dilakukan oleh Pak Nanda? Apa tadi? Boleh kita minta pendapat dari Miss Mary? Kalau menurut saya dalam posisi Anda mungkin dia akan melakukan segala cara untuk membuat orang membuka, karena itu tuntutannya. Artinya dari segi tersirat, pertama membujuk, yang kedua karena tidak bisa dibujuk masuk kepada ancaman. Ancaman mungkin ada ancaman positif, sehingga ketika ancaman positif tidak bisa masuk ke ancaman negatif. Jadi dalam segi posisi Nanda wajar. Kalau posisi Nanda wajar, karena dia akan melakukan apapun yang supaya orang buka. Cuma dalam segi budaya positif ini tidak wajar, karena seharusnya itu dilakukan dengan cara negosiasi. Demikian. Ya, terima kasih kepada Miss Mary. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, Bapak Ibu? Tadi Ririn dia punya tangan, dia punya benda yang ada di tangannya. Begitu pula dengan Bapak Ibu. Dan ada yang tidak mau membukanya sampai akhir. Pertanyaannya, siapa yang mengontrol diri kita supaya tidak mau membuka telapak tangan kita tadi? Siapa? Kita sendiri. Diri kita dari bagian yang hati kita. Nah, jadi semua tindakan, semua perilaku, semua bahasa yang muncul dari diri kita itu berasal dari kontrol diri kita, baik dari kepala, kombinasinya kepala, kemudian hati dan perasaan. Nah, begitu pula dengan teori kontrol yang coba disampaikan dalam disiplin positif ini, Bapak Ibu. Nah, kita guru itu memiliki posisi kontrol terhadap murid. Siswa tidak bikin tugas, kontrolnya ada pada Bapak Ibu. Siswa cabut dari kelas, itu kontrolnya ada pada kita. Sehingga
kembali lagi pada bagian yang pertama tadi, mendidik itu adalah menghamba. Sehingga di dalam teori ini dinyatakan segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas itu adalah tanggung jawab dari guru, karena kontrolnya ada pada guru. Tetapi ini tentu saja hanya boleh dilakukan bagi orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksanya. Kita adalah gurunya. Nah, kemudian ada teori ini Bapak Ibu, dia mau peraturan cukup. Ini dia, ada perubahan paradigma yang disampaikan dalam teori kontrol. Yang pertama adalah ada biasanya kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, seperti yang dilakukan Pak Nanda tadi. Dia memaksa supaya Ririn mau membuka telapak tangannya. Itu ternyata adalah pandangan lama yang apabila ini kita lakukan kepada murid, buatlah tugas itu, yang terjadi adalah apa yang terjadi? Anak melawan. Nah, anak melawan, kemudian bisa saja dia tidak akan membuatnya setelah itu. Nah, dalam teori kontrol ditawarkan bahwa ada pandangan bahwa kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia, itu bahasanya. Maka ketika ada siswa yang tidak membuat tugas, yang dijadikan kontrolnya bukan tugasnya, tetapi ada apa dengan anak tersebut. Nah, ketika ada anak yang terlambat, kontrolnya bukan kenapa datang terlambatnya, tetapi ada apa di belakang itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Itu pandangan lama. Nah, tetapi dalam pandangan teori kontrol, semua perilaku pasti ada tujuannya. Kenapa anak terlambat? Ada tujuan, ada kebutuhan yang sedang dia ambil di sana. Maka posisi kita adalah mencari kontrolnya apa. Ya, ada apa. Kemudian berikutnya. Lanjut aja, Miss. Berikutnya, ketika kontrol sudah menjadi budaya, maka dia akan menjadi disiplin. Nah, apa makna disiplin? Apa makna disiplin? Disiplin itu artinya bukan mematuhi peraturan, tetapi disiplin itu adalah belajar. Disiplin itu adalah belajar. Nah, ini pakai bahasa, dia berkonotasi dari muridnya Socrates dan Plato, yang tujuannya adalah untuk menggali diri, menggali potensi diri. Kemudian makna disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah tidak nyaman dengan apa yang kita hargai dan mencapai tujuan mulia. Nah, apa tujuan dari disiplin itu sendiri? Itu adalah untuk mencapai nilai-nilai kebaikan. Karena kita pikir ketika disiplin, hadir tepat waktu, hadir melaksanakan tugas, itu melakukan sebuah tugas, disiplin, ternyata jauh lebih dari itu. Disiplin tidak sekedar menjalankan kepatuhan, tetapi juga mencapai nilai kebaikan. Nilai kebaikan bukan dalam hal jangka pendek, tetapi dia dilakukan dalam jangka panjang seumur hidup. Nah, diartikan nilai kebaikan itu adalah tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, salah satu nilai-nilai kebaikan yang diturunkan dalam kurikulum Merdeka itu adalah dalam profil pelajar Pancasila. Nah, supaya mudah bahasanya, Bapak Ibu, apa itu nilai kebaikan? Kita punya peraturan seperti ini di dalam kelas. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu peraturan. Kira-kira apa nilai kebaikan jangka panjang yang ingin dicapai dari peraturan tersebut? Apa kalimat pertama yang terpikir oleh kita? Pasti kebersihan. Iya kan?
Nah, pasti kebersihan. Membuang sampah pasti nilainya adalah kebersihan. Tapi tidak untuk nilai kebaikan yang di dalam ini, Bapak Ibu. Nilai kebaikan yang ingin dicapai di sana adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Sehingga ketika Bapak Ibu menempelkan nilai kebaikan bertanggung jawab di dalam keyakinan kelas, bukan sekedar membuang sampah pada tempatnya tujuannya, tetapi dengan membuang sampah pada tempatnya, anak kita latih bukan sekedar untuk bersih, tetapi juga untuk bertanggung jawab dalam segala hal. Sehingga ketika ada pelanggaran di dalam kelas, kita tidak bingung untuk memproses anak. Karena ketika lihat ke kesepakatan kelas, di sana hanya ada tertulis membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada anak yang tidak membuat tugas. Bagaimana kita memproses anak dengan peraturan membuang sampah tidak membuang sampah pada tempatnya, sedangkan pelanggarannya tidak membuat tugas. Bingung kita jadinya. Maka dalam kesepakatan kelas harus kita hubungkan dia kepada nilai kebaikan. Nah, kepada nilai kebaikan. Ketika dia tidak bikin tugas, maka lihat ke dinding. Nilai kebaikan apa yang sudah Ananda langgar. Ya, jadi mungkin ini nanti kita bahas di keyakinan kelas. Nah, setelah nilai kebaikan, ada kebutuhan dasar manusia. Ini juga untuk kita, Bapak Ibu. Kita butuh 5 hal dalam kehidupan kita. Dan sekaligus ini nanti akan bisa kita jadikan nilai kenapa seseorang berbuat salah. Bisa saja dalam rangka dia memenuhi kebutuhan dasar ini. Nah, ada 5 kebutuhan dasar. Bantu, please. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Itu jelas dan wajib. Nah, itu adalah jelas dan wajib. Lajole walita tuh on yang se. Nah, itu berlawanan dengan kebutuhan dasar manusia itu. Karena kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Pernah Bapak Ibu menemukan siswa kita yang caper di dalam kelas? Ada ya? Apa yang terasa dalam diri kita di saat itu? Kesal kita barangkali. Di saat yang sama kita mau mengejar materi, di saat yang lainnya berulah. Seakan-akan inyose yang perlu ditegur. Bahkan sampai kalimat kita mungkin tidak tertahan lagi, awak ke awak saya yang ke ibu pandangan, sebanyak aku yang lain. Hati-hati kita memikirkan kalimat kita ketika keluar ini, ketika kita kembali kepada kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang. Nah, bisa saja siswa kita tidak terpenuhi rasa kasih sayang ini di rumah. Bagaimana caranya? Itu studi kasus di lapangan yang memang tanpa harus berlama-lama, harus Bapak Ibu selesaikan di dalam kelas. Yaitu si ibu saya ngurusinnya tidak, hanya butuh 30 detik untuk ini. Tegur, senyum, selesai. Nah, jangan sampai pula dibawa ke BK karena dia melawan kita. Nah, penuhi saja kebutuhan dasarnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ada kebutuhan akan kesenangan. Ya, mungkin ketika pertukaran waktu pelajaran, ada yang bersorak-sorai di kelas sebelah. Itu adalah wajar. Hari ini kegiatan kita di luar, itu salah satu untuk memberikan ruangan terhadap kebutuhan dasar akan kesenangan itu. Kemudian ada kebebasan. Bebas. Ini salah satu dasar kenapa kita diminta untuk mengadakan pembelajaran di luar kelas. Karena memang kebutuhan dasar kita adalah merasa bebas. Merasa bebas, kita biasa berada di dalam kelas, kemudian ajak anak keluar, maka Bapak Ibu sudah memberikan salah satu kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan. Mudah-mudahan sebentar lagi sekolah juga memberikan kebutuhan dasar ini kepada guru. Kepada guru membuat list trip kemana gitu ya Pak ya. Untuk
untuk kebutuhan dasar ini. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini Bapak Ibu bisa lihat siswa kita yang bisa menguasai kelas, terutama diskusi, kadang-kadang bukan siswa yang pintar. Nah, tetapi adalah yang biasa saja, tapi dia dalam rangka cari perhatian, membentuk dirinya berkuasa atas orang lain, maka dia akan berbicara lebih besar, lebih tinggi dari temannya. Biarkan saja, berikan ruangan untuk itu, setelah itu alas. Kenapa? Karena dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka penguasaan. Lanjut setelah ini. Dan yang ketiga, teori motivasi. Nah, ini dia. Motivasi itu adalah bahasa sehari-hari yang sering kita pakai dengan istilah dorongan dari dalam. Nah, ternyata motivasi itu ada juga dorongan dari luar, ada namanya motivasi eksternal. Nah, dalam hal ini motivasi yang mau kita cari adalah disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri kita. Saya akan menjadi orang yang diharapkan oleh sosial. Begini. Nah, lanjut nih. Nah, oke. Ini berikutnya. Ketika anak dimotivasi, maka dia akan berlaku lebih baik. Nah, ini barangkali yang sering kita jadikan perbincangan, penghukuman oleh penghargaan. Nah, hati-hati Bapak Ibu ketika memberikan penghargaan kepada siswa di dalam kelas yang nanti benar seluruhnya akan Ibu age bulu-bulu tapak. Satu sisi senang ya, satu sisi yang lain kita tidak terlalu rugi rasanya, kita memang juga akan belanja 10.000, tidak ada salahnya. Tetapi dalam teori motivasi ternyata itu adalah penghargaan sekaligus penghukuman kepada anak Bapak Ibu. Karena di saat yang sama itu hanya memberikan motivasi secara pendek. Oh, berarti kami memang harus menang ini. Kami ini harus dapat hadiah nanti dari ibu. Tapi itu jangka pendek. Kepada siswa tersebut, apa yang terjadi berikutnya di pertemuan berikutnya? Apa yang dia harapkan? Hadiah bulu-bulu tapak, kiroi bula bibitinya. Nah, hari ini tidak berikan lagi, kecewa. Akhirnya apa? Dia tidak berlaku lagi seperti yang sebelumnya. Itu untuk anak yang dapat hadiah. Bagaimana dengan yang tidak? Labrak kali orang kuis, labrak kali orang dapat hadiah, tidak pernah dapat. Akhirnya apa yang terjadi? Biasalah Pak jatuhnya yang kedapatnya mengalok gitu. Nah, di saat yang sama kita menghargai anak, di saat yang lain, di saat yang sama juga kita menghukum seorang anak untuk tidak bergerak. Tidak kedapet tio deh, on yang salah. Nah, itu penghukuman sehingga penghargaan menjadi tidak efektif. Penghargaan menjadi tidak efektif dan kadang-kadang merusak hubungan. Awak salah tengok, salah hitung, kironya ada yang lebih tinggi, tagihan kayak roda. Apa yang terjadi kepada siswa setelah kita pergi? Nah, berjokaknya. Nah, sehingga situasi kelas tidak nyaman. Nah, ini dia. Dihukum oleh penghargaan itu sendiri. Lalu sempat terdengar ada cerita dari teman-teman atau baca rohnya bagian penghargaan ke anak. Nah, penghargaan itu adalah belajar Bapak Ibu. Belajar yang harusnya ditemukan oleh siswa kita sendiri ketika belajar itu. Bapak Ibu ingat barangkali ketika kelas 1 SD kita belum pernah belajar membaca sama sekali. Boleh kembalikan ingatannya? Kita belum bisa belajar, kita belum bisa membaca. Tapi satu kali Bapak Ibu bertemu oleh kita huruf M, kemudian ketemu dengan huruf A, kita bisa membacanya. Oh, ini arti bacaannya ma. Apa yang ada dalam kepala kita di saat itu? Ada rasa bangga, ada seperti rasa kembang-kembang api, itu istilahnya dalam teori. Itu yang belajar itu ternyata Bapak Ibu. Menemukan sesuatu yang kita tidak ketahui sebelumnya melalui proses belajar. Itu yang penghargaan yang sebenarnya. Sehingga apa tugas kita sebagai guru? Menghadirkan suasana belajar
sehingga siswa menemukan penghargaan untuk dirinya sendiri. Karena penghargaan tertinggi itu adalah belajar. Penghargaan tertinggi itu adalah ketika rasa ingin tahu itu terjawab dan muncul dalam kepala yang tidak bisa diceritakan seperti apa rasanya. Saya ingat ketika belajar fisika SMA, Pak, itu bisa mengerti kenapa menurunkan ada rumus yang panjang itu, kemudian membuktikan rumus A dengan rumus B adalah sama, kemudian bisa menemukannya dalam satu halaman panjang. Itu ada rasa bangga luar biasa. Menurut saya, setelah membaca materi ini, itulah yang belajar sebenarnya itu, tanpa perlu lagi gulu-gulu tapak tadi. Sehingga apa? Ketika anak menghargai dirinya dengan belajar, maka tidak akan sibuk kita, oh nak belajar lah, indahnya ke buku tugas lah nak. Kenapa? Karena rasa penghargaan tadi dia kejar terus. Oh, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan ketika mengetahui sesuatu itu. Nah, itu yang penghargaan. Karena kata-kata itu terlalu miskin untuk rasa. Kata-kata itu terlalu miskin untuk mengungkapkan rasa. Itu bahasa ibu. Tidak pandai itu. Oke. Nah, ini dia. Jadi penghargaan itu berfokus kepada proses. Nah, di luar itu, apakah kita tidak boleh memberikan hadiah? Tentu saja boleh. Nah, tentu saja boleh, tetapi bukan di dalam proses pembelajaran. Boleh diberikan secara khusus, pribadi, kemudian kepada seluruh murid kalau kita konsisten. Kalau yakin mau bisa memberikan kepada seluruh siswa, maka lakukan. Nah, ini dia salah satu contoh memberikan apresiasi. Ini kata buku. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Situasinya adalah ketika siswa memungut sampah atau kertas yang berserakan di lantai. Jadi memberikan kata-kata positif sehingga ada apresiasi yang tidak dia kira sebelumnya. Ya, barangkali siswa kita hanya akan menganggap kasih ya nak. Biasanya itu ya kalimat sederhana kita. Ternyata ketika kita tambah, itu rasanya luar biasa. Ya, bahkan kita pun ketika diberikan ini sudah rasa kepikir saya waktu hari jadinya lah. Nah, kenapa? Karena memang penghargaan kata positif itu tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, kenapa? Karena dia berasal dari hati. Nah, itu dia. Oke. Dan kemudian ada pertanyaan di depan Bapak Ibu. Kira-kira kalau kalimatnya seperti ini, menurut Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau sebuah akibat? Mencatat 100 kali, nah ini ceritanya kasus ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena seorang siswa kita terlambat. Maka tindakan salah seorang guru seperti ini. Mencatat 100 kali dalam buku. Ambillah coba. Saya tidak akan terlambat lagi. Penuh bukunya. Kira-kira ini apa Bapak Ibu? Hukuman. Kita simpan dulu. Nah, berikutnya. Lari mengelilingi lapangan. Itu apa ya? Hukuman. Boleh. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Boleh. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Oke. Murid disuruh mengenakan sepatu harian di sekolah. Di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Disuruh ini tinggal ya kalimatnya. Disuruh tidak mengenakan sepatu seharian
karena tidak pakai sepatu hitam. Konsekuensi hukuman simpan dulu. Nah, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Kira-kira apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat contekannya. Nah, ini dia. Ada hukuman, konsekuensi, hukuman, dan konsekuensi. Kira-kira dari tabel ini bisa kita bedakan antara hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu biasanya sifatnya mendadak dangdut, spontan. Ya kan? Ya, kadang dengan kesalnya anak terlambat aja masuk beloleh. Daripada anak terlambat celai masuk celah itu. Itu berarti sedang menghukum anak. Nah, sehingga dibutuhkan ketika kita menemukan sebuah kasus, itu yang perlu kita pikirkan adalah konsekuensinya apa. Nah, untuk kelanjutan ini, nanti Bu, aku nggak paham yang kau. Nah, untuk memutuskan ini dibutuhkan sebuah langkah yang namanya restitusi. Apa namanya? Restitusi. Yang sudah mengerjakan PMM dan keluar sertifikatnya ini yakin sudah bisa ini. Nah, restitusi itu adalah cara untuk mengembalikan siswa ke kelompoknya dengan cara bukan menghukumnya tetapi meluruskan apa yang sudah dia kerjakan. Itu bahasa sederhananya restitusi. Lanjut Bu. Atau nonton lu Bu. Nonton dulu di sana. Nah, restitusi itu adalah cara menyelesaikan kasus nih. YouTube nih. Tanpa menghukum anak. Ya, tanpa menghukum anak. Ciko nih. Atau memberikan Nih. Ikonnya. Ini Bapak Ibu salah satu aksi nyata yang saya coba kerjakan soal segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini saya coba untuk membuatkan sebuah skenario kasus seorang anak yang kasus satu dulu Bu. Sebentar Bu. Ini ada salah satu kasusnya yaitu seorang anak yang ketika belajar apa? Ya, belajar fisika kayaknya. Jadi ceritanya anak kita ini sedang belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Adila, kemudian ditemukan sedang mengerjakan tugas fisika. Biasanya yang terjadi karena dimanfaatkan belajar bahasa Indonesia yang menyenangkan itu dengan membuat fisika yang sangat banyak oleh Ibu Wit. Nah, sehingga anak-anak nyaman sekali untuk membuat tugasnya. Biasanya apa yang kita lakukan? Kalau saya sendiri yang menemukan, yang kita lakukan adalah ambil catatannya, nantiannya lagi nangis ambil kawak gitu kan. Nah, tetapi dalam segitiga restitusi tidak itu yang dilaksanakan. Ada 3 langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini. Bu, di play aja nih. Di play nih, di tap. Distabilkan. Nah, apanya nih? Dimainkan saja, nampak. Ada hilang. Nah, ini kasus 1. Saya coba ambil prakteknya dengan salah seorang anak kita
maunya kemarin dengan siswa yang ada di kelas, tetapi karena bel panjang berbunyi waktu itu diambil sembarang anak saja waktu itu. Tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan mungkin ini, nih tidak juga kirun. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Di sini yang sedang saya tanya kepada dia, kebetulan ini dia ya, dia IPA 1 ya. Itu yang saya tanya adalah menanyakan kenapa dia mencari tahu apakah benar dia membuat pelajaran fisika waktu bahasa Indonesia atau tidak. Nah, dan dia menjawabnya iya. Maka kita baru pada langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya saya coba sampaikan itu adalah hal yang biasa. Karena banyak juga orang yang melakukan tindakan tersebut. Jangan sampai, kenapa ini dilakukan Bapak Ibu? Supaya jangan kita menghukum anak seakan-akan hanya dia yang melakukan itu, karena itu akan menjatuhkan mentalnya. Ini langkah yang pertama, sehingga setelah itu dia akan nyaman bercerita ada apanya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya validasi tindakan yang salah. Setelah saya benarkan apa yang dia lakukan, setelah itu validkan, ini salah loh nak. Nah, ini salah. Kenapa kamu lakukan? Kemudian kita dengarkan apa alasannya. Nah, apa alasannya? Kemudian validkan lagi dengan tindakannya itu. Setelah disalahkan, benarkan kembali. Kalau ini kamu lakukan, rencananya ke depan mau apa? Sehingga dia akan berpikir. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah nasihat. Itulah besok kalau beraja ya Bu Dila simpan buku fisika tuh. Itu kalimatnya dari siapa? Dari kita kan. Nah, tapi yang dituntut dalam validasi tindakan yang salah itu adalah dari anak. Dari anak. Lalu bagaimana? Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan secara bersambung. Lalu dia mau apa? Rencananya ke depan mau apa? Apa yang bisa Ibu bantu setelah itu? Akhirnya dia muncul sendiri. Kalau didengarkan dengan jelas, ada kalimat di sana. Yolah Bu, besok awak bagi waktu lain. Besok di rumah tak main HP awak lain. Besok awak janji Bu, tak ke buat tugas waktu belajar pelajaran yang lain. Nah, itu dari anak. Nah, yang ketiga, di bagian terakhir, ada namanya nih. Ya, yang terakhir adalah menghubungkannya dengan keyakinan kelas tadi. Itu gunanya keyakinan kelas kita tadi. Nah, maka kita tanya setelahnya, oke, kalau kamu maunya seperti itu, kira-kira tindakan yang dia lakukan itu berlawanan dengan keyakinan kelas yang mana? Kalau ini dilakukan di kelas, maka dia akan melihat ke dinding. Lihat ke dinding, kemudian dia lihat, oh, ternyata saya melanggar tanggung jawab. Nah, sehingga setelah itu dia akan bercerita saja. Dan di akhirnya kita akan tanya, apa yang mau dilakukan dalam waktu dekat? Baik Bu, saya akan minta maaf mendatangi Ibu Dila, minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi. Itu tidak kita yang suruh. Biasanya wali kelas apa kerja kita? Apabila cari Ibu Dila tuh, kita mau jenyo. Itu bahasa kita. Ternyata itu harus anak yang melakukan, yang menyampaikan, sehingga restitusi itu sebelum mengembalikan dia ke kelompoknya, dia sadar dengan kesalahannya. Dan awak yang mengecehan, awak salah kok, sehingga dia runtuh, diam saja di bagian yang salah itu. Nah, itu yang bagian segitiga restitusi. Oke, ada pertanyaan atau yang mau berbagi, Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi? Ibu Icin sebagai wali kelas dia, Ibu Wit sebagai ibu fisika. Masukannya satu Bu Wit. Kira-kira menurut Bu Wit, kalau langkah restitusi yang dilakukan tadi kepada ya anggaplah bukan dia,
Kira-kira bagaimana pendapat Bu Wit? Terima kasih Bu Dian yang dilakukan tadi itu ya. Kalau menurut saya ya, kalau seandainya itu hanya sifatnya dadakan, langsung ditutupi, mungkin itu memang kurang bagus menurut saya. Tapi kalau seandainya kita sudah buat perjanjian terlebih dahulu seperti kesepakatan atau bagaimana gitu kan karena kemarin-kemarin itu kita sudah mulai coba untuk buat kesepakatan kelas. Kalau selama ini ini yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan setelah itu kan ada perjanjian misalnya seperti itu. Kalau memang sudah merupakan kesepakatan, itu mungkin menurut saya sah-sah saja. Tapi kalau seandainya dadakan, itu mungkin perlu pertimbangkan lagi. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Wit. Berarti kesimpulannya adalah Bapak Ibu, apa yang paling penting jadinya? Keyakinan kelas. Apa yang paling penting? Keyakinan kelas. Nah, saya lihat kemarin beberapa kita sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Tetapi ada beberapa aksi nyata mungkin ya dikirim oleh teman-teman. Ada yang terbalik antara keyakinan kelas, peraturan kelas, dan juga tata tertib juga kesepakatan kelas. Nah, dalam disiplin positif atau dalam budaya positif yang berikutnya yang akan kita pakai adalah keyakinan kelas ya Pak. Ya. Yang kita pakai adalah keyakinan kelas karena dia lebih luas cakupannya daripada peraturan kelas ataupun kesepakatan kelas. Dan ini ketika dilakukan oleh wali kelas, maka bisa dipakai oleh seluruh guru yang mengajar di dalam kelas tersebut. Nah, nonton satu lagi ya Pak. Ya. Satu lagi Bu, aku langsung ke apa aja lah, keyakinan kelas. Nah, ini dia aksi nyatanya salah. Saya coba bagi aksi nyata yang saya coba lakukan untuk keyakinan kelas sebagai tambahan referensi kita untuk menulis keyakinan kelas nanti untuk Bapak Ibu wali kelas yang belum melaksanakan ini di dalam kelas. Kebetulan video ini sambil jelaskan salah Bu, enggak termoran suaranya. Kebetulan video ini saya ambil di kelas 10.1. Jadi ini bagian pertama. Keyakinan kelas itu langkahnya ada 6. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu ada 6. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari atau menggali peraturan yang ingin disepakati oleh anak di dalam kelas. Seperti biasa, apa yang ingin apa yang ingin Ananda jadikan sebagai peraturan kelas di dalam di dalam kelas yang tidak akan dilanggar atau yang akan dipatuhi. Ini kalimat biasa. Nah, artinya kita ambil, kita kumpulkan dari seluruh murid. Kebetulan ini mana Om ini? Ruang guru gitu. Cerita aja lah ya Pak. Cerita aja lah. Kemudian jauh punya sinyalnya di belakang. Pakai hotspot. Nah, yang pertama Bapak Ibu, siswa kita minta untuk mengumpulkan peraturan yang ingin dia patuhi. Nah, ini nanti setelah ini anak-anak akan menulis di kertas, dia akan tulis di sana. Tidak boleh pacaran di kelas. Ini beredar nih di 10.1.
Kemudian tidak boleh memaki-maki teman. Nah, ini nanti mungkin jadi PR untuk Pananda. Di 10.1 yang tidak ada cabut, yang tidak ada terlambat, yang tidak mengumpulkan tugas, ada masalah di sana. Nah, ada yang bertemu, yaitu ada saling mencemooh bahasa mereka. Yang apabila kita biarkan nanti tanpa masuk ke dalam keyakinan kelas, nanti jatuhnya ke bully. Nah, jatuhnya ke bully nanti. Nah, ini kapan ketemunya? Ketemunya dalam keyakinan kelas ini, Bapak Ibu. Ya, kita kira kelas yang bermasalah itu adalah kelas yang cabut. Ternyata tidak. Nah, ketika keyakinan kelas ini terbentuk, maka kita bisa pikirkan apa nilai yang harus kita cari, yang harus kita jaga untuk berikutnya. Nah, ini anak-anak sedang mengumpulkan. Kemudian masing-masing orang. Masing-masing orang. Apa yang diinginkan di sini random. Semua peraturan bisa saja muncul di sini. Mulai sampai kemarin itu membayar uang kas tepat waktu. Ya, bahkan ada yang mematikan HP saat belajar random beberapa, sehingga setelah ini tugas kita adalah mengelompokkannya. Kita kelompokkan yang ditulis oleh anak, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, dari sebanyak itu anak, itu ada 36 orang anak. Nanti ketika dirangkumkan, lebih kurang hanya ada 5 kalau tidak salah. Ada 5 peraturan yang ingin sebenarnya mereka sepakati. Nah, kemudian mungkin ini nanti saya bagi ya, bisa Bapak Ibu tonton. Kemudian itu yang kedua. Yang pertama mengumpulkan peraturan, yang kedua mengubahnya menjadi kalimat positif. Mengubahnya menjadi kalimat positif. Nanti kalau diperhatikan, kalimat pertama, kalimat positif yang saya ubah itu adalah setiap siswa harus saling menghargai dan harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Itu saya ubahkan kalimatnya ke kalimat positif dan tidak terbawa yang kalimat mencemooh, membuli, menggolak-golakan kawan, mengecewakan hitam, mengecewakan buruk, mengecewakan nancak. Itu tidak muncul di dalam kesepakatan kelas, tetapi diubah menjadi kalimat positif, saling menghargai perbedaan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menghubungkannya dengan nilai kebaikan. Nah, nilai kebaikannya yang nanti terhubung itu adalah saling menghormati. Nah, saling menghormati. Kemudian di bagian yang keempat itu saya berikan kertas lagi, minta Bapak Ibu ini kamu maunya tugasnya seperti apa. Jadi nanti di bagian ujung itu ada tuntutan untuk kita. Jadi kita pikir selama ini keyakinan kelas itu untuk siswa. Tidak, dalam keyakinan kelas di ujungnya nanti itu ada tugas kita sebagai guru. Ada di sana guru boleh untuk, kemudian ada satu lagi guru tidak boleh. Nah, sehingga kemarin ada yang tertulis di 10.1 itu guru kerjanya bukan menghukum. Itu bahasanya. Itu kan berarti bahasa anak-anak. Sehingga kewajiban kita jadinya ketika kita ingin anak patuh pada keyakinan kelas, maka tugas kita harus pindah, tidak menghakiminya. Tidak lagi menghakiminya, tetapi juga menghargai seperti yang dimintanya pertama tadi. Nah, lebih kurang nanti di ujung ini ada 5. Ada 5 harapannya kepada kita, dan ada juga 5 yang dia tidak harapkan kepada kita. Nah, sehingga kewajiban kelas ini bukan lagi tugas siswa saja. Keyakinan kelas ini bukan lagi tugas siswa saja, tetapi juga tanggung jawab kita. Nah, di akhir ini kalimat positifnya. Di akhir ini
saya minta kembali siswa baca seluruhnya. Kemudian keyakinan kelas ini saya tutup dengan tugas untuk menulis nilai kebaikan, kalimat positifnya untuk ditempelkan di kelasnya masing-masing. Nah, sehingga apa? Tadi boleh berhenti aja, Bu. Sehingga apa? Seperti yang disampaikan oleh Bu Wit tadi, skip aja, Bu. Matikan aja, Bu. Tutup aja lagi ya, Pak. Nah, sehingga yang disampaikan oleh Ibu Wit tadi, kalau seandainya kita tidak punya kesepakatan sebelumnya, bagaimana kita memproses anak di situ, fungsinya keyakinan kelas tadi. Maka kita di awal pembelajaran, memang keyakinan kelas ini yang harus duduk di masing-masing kelas. Jadi kasus apapun yang terjadi di dalam kelas, siapapun gurunya yang ada di dalam itu, memprosesnya dengan keyakinan kelas tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah punya kontrak kalau bahasa lamanya. Kalau keyakinan kelas seperti ini, yakin ini harus dikerjakan. Ketika ini kita kawal selama 1 tahun pelajaran, 3 kali selama SMA, maka harapannya adalah nilai kebajikan ini tertanam di dalam diri siswa kita. Nah, itu lebih kurang Bapak Ibu, peraturan kelas muncul kepada keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas kita selesai, harapan besar kita adalah munculnya lingkungan yang positif di sekolah. Kemudian lingkungan yang positif nanti ketika dilakukan secara terus-menerus, maka dia akan menjadi budaya positif. Demikian barangkali Bapak Ibu, tinggi nah mimpi mah kecilnya. Tetapi kita sebagai orang yang berpikir, orang yang hidup itu Bapak Ibu berhasil 2 kali. Yang pertama adalah berhasil memimpikannya, yang kedua adalah berhasil melaksanakan mimpi tersebut. Bangunlah mimpi kita, kemudian bangunlah, bergeraklah untuk membangun mimpi itu sendiri. Nah, demikian barangkali Pak yang bisa saya sampaikan dalam inseminasi atau berbagi aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam modul 1.4. Dan Bapak Ibu, saya menyampaikan ini bukan berarti yang terbaik, tetapi satu tantangan tersendiri bagi saya ketika bisa melakukan satu hal. Jangan langsung diberikan pujian yang berlebihan, tetapi bisa saja ketika berhasil melakukan sesuatu, berikutnya apalagi, sehingga butuh kolaborasi, butuh dukungan dari Bapak Ibu untuk melaksanakan ini semua. Besar harapan saya dibersamai oleh lingkungan ini untuk dalam pendidikan secara khusus, secara umumnya membawa kemajuan untuk sekolah kita ke depan. Itu saja. Terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas dukungan Bapak Kepala Sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, agak celo. 1, 2, 3. Mau bukannya? Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kenapa di setiap kelas itu ada yang bentuknya gambar pohon seperti yang di depan, atau nanti mau dicat juga boleh, mau dibentuk dalam bentuk poster juga boleh. Yang diminta dari setiap kelas itu adalah membuat sebuah keyakinan kelas namanya. Apa namanya? Keyakinan kelas. Minta tolong satu dulu, ya, perlu ditulis nama. Ibu mau kamu menulis peraturan secara umum.
Kira-kira nilai kebaikan apa saja yang mau disepakati, mau diyakini oleh satu satu? Coba lihat ke sini. Mana yang mau kamu tarik? Ke sini. Silakan. Kamu jawab. Komitmen, kan? Ini ya, dari sini ya. Sekali lagi. Dari sini dulu. Yang dari kalimat positif ini, kira-kira mana yang bisa diambil pada nilai kebaikan? Toleransi. Toleransi. Ada lagi? Payung. Peduli. Kebiasaan benar boleh. Apa lagi? Bedain dari mana ya? Dah, terakhir. Kebaik nilai-nilai ini tentu saja tidak bisa berlaku begitu saja tanpa ada peran dari kita semuanya, termasuk kepada ibu. Masih ada kertas satu lagi? Sudah, kamu perhatikan. Paling ujung di kertas Putri dan teman-teman ke belakang. Coba pikirkan, kira-kira tugas guru untuk keyakinan kelas yang ini apa? Ya, kemudian alif ba bilang, ya, yang bukan tugas itu yang mana? Ya, apa tugas guru? Tugas guru ini bukan ibu saja ya, tapi seluruh guru maksudnya. Ya, kemudian yang begini, kira-kira murid tugasnya apa? Kamu perannya apa untuk keyakinan kelas? Ya, kemudian giliran teman-teman belakang, yang tidak tugas kamu apa? Yang tidak harus kamu urus apa soal keyakinan kelas ini? Nah, coba tunjuk. Dalam kelas. 2. Guru selalu memberikan nilai-nilai pesan moral dalam pengajaran positif kepada anak muridnya. 3. Sama dengan murid-muridnya, guru harus bisa menghargai perbedaan yang ada di kelas. Tugas guru ialah membantu untuk memantau dan meyakinkan murid-murid keyakinan kelas ini yang sangat penting untuk kenyamanan bersama. Guru tugasnya harus bersikap adil dan tidak berbeda. Guru tugasnya harus mampu mengajak memotivasi siswanya untuk serta mahasiswa disiplin dan patuh dalam keyakinan yang telah disepakati. Guru tugasnya untuk memberikan ilmu yang baik, memberikan atau mengarah saran tentang kreativitas, belajar dan lain-lain. Guru harus selalu membimbing dan mengawasi setiap perkembangan kelas. Guru tugasnya selalu membina serta mengawasi kelas. Selain itu juga membaur dengan anggota kelas dalam hal apapun. Bersama murid, memahami muridnya, memberikan pengajaran, membimbing. Tanganlah seberat. Ya, pikirin. Bukan tugas guru
main tangan atau main pukul. Yang kedua, guru hanya boleh mendukung apapun yang dilakukan oleh setiap siswa, bukan membatasi. Guru tidak boleh memilih atau membandingkan siswanya karena setiap siswa mesti memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Guru tidak boleh terlalu banyak tahu tentang masalah siswanya. Murid tugasnya bukan membantu guru, pacaran di sekolah, belajar melanggar peraturan. Murid tugasnya bukan berpacaran, minta-minta, tetapi murid tugasnya belajar. Murid tugasnya bukan pacaran, sabar, ibadah, orang lain. Murid tugasnya bukan membantu guru. Murid tugasnya bukan mengatur atau menyalahkan temannya. Murid tugasnya bukan memerintah teman-teman yang lain. Murid tugasnya bukan berpacaran. Murid tugasnya bukan menerangkan yang dirasa sulit oleh murid tersebut. Murid tugasnya bukan bermain HP saat belajar atau saat tidak dibutuhkan. Yang bukan tugas murid memproses siswa yang bermasalah, mengambil absen mengajar. Yang bukan tugas murid berpacaran, saling mencemoohkan dan merendahkan, berjualan di sekolah. Murid tugasnya adalah